Di dalam
Allah yang menciptakannya. Kita harus percaya bahwa pernikahan yang diciptakan Allah adalah ketika pria dan wanita dipersatukan untuk memenuhi tujuan, maksud. Karena tidak sedikit orang menikah tanpa mengerti tujuannya, sehingga mereka pun meskipun sudah tua, tidak tua sekali sih, tapi sudah cukup tua ya, sudah dewasa lah gitu ya. Tapi kalau kakek sama mbah itu, kakek nenek ya pasti sudah agak tua juga ya Pak ya.
Ya, walaupun kalau udah potong kumis rapi, muda lagi Pak Sisnya. Ya kan, masih muda lagi, semangatnya muda. Nah, mereka juga menerima bimbingan pranikah supaya kalau ada hal yang belum diketahui selama ini, mereka menjadi jelas. Sama seperti pasangan-pasangan muda yang akan menikah, mereka juga menjalani bimbingan pranikah dalam 6 pelajaran, ya, meskipun waktunya tidak terlalu panjang. Bulan ini adalah pernikahan yang ketiga yang saya layani, satu di Manado akhir Maret yang lalu atau akhir April, kemudian kemarin dan hari ini. Jadi yakin saya nggak gugup Bapak Ibu, yang gugup itu pengantinnya. Ya. Nah, jadi landasan pernikahan harus di atas kebenaran Alkitab. Beberapa orang meyakini pernikahan itu maunya saya, maunya dia, kami ketemu jodoh. Tetapi sebetulnya pernikahan yang benar, yang kokoh, dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itulah yang diajarkan dalam bimbingan pranikah, tentang peran seorang pria, peran seorang wanita dalam rumah tangga. Bapak Ibu, sebetulnya bagi jemaat juga bagus juga, saya pikir nanti ada bimbingan pos pernikahan. Jadi sesudah menikah juga harus ada. Karena ada orang yang dulu menikahnya, pokoknya saya menikah aja, sah aja di gereja atau di mana, atau di luar gereja dan sebagainya. Tapi ternyata menjalani pernikahan kok begitu ya? Nah, menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah rancangan Allah akan membuat kita menjalani pernikahan dalam peran, entahkah sebagai suami, sebagai istri, menurut firman Tuhan. Jadi pernikahan sendiri diteguhkan dan diberkati Yesus waktu dia datang hadir dalam pesta pernikahan. Yesus memilih untuk menyatakan mujizat keilahiannya dalam pesta pernikahan. Walaupun dia juga di kemudian, di beberapa waktu setelahnya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk mengenyangkan belasan ribu orang, tanda-tanda dan mujizat yang menunjukkan hanya Allah dalam rupa manusia yang bisa melakukan hal itu. Jadi kalau seorang biasa saja terbatas, tetapi peragaan demonstrasi kuasa yang ditunjukkan Yesus selama hidupnya, termasuk juga kematian dan kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia bukan seorang nabi biasa, tetapi dia Allah dalam rupa manusia, firman yang menjadi manusia. Nah, karenanya waktu itu dia meneguhkan dan memberkati pernikahan di Kana. Dan kemudian kalau kita baca Efesus pasal 5 yang dipelajari agak lebih mendalam dalam bimbingan pernikahan, maka saya mau membacakan ayat ini meskipun tidak menjelaskannya secara lebih rinci. Karena sebetulnya membaca saja membuat kita juga memahami garis besar kewajiban-kewajiban kita. Ayat 22 dan seterusnya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya berkorban nyawa baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kurut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi kita tahu bahwa pernikahan harus dilandaskan dengan firman Tuhan. Apa peran seorang suami dalam keluarga? Apa peran istri dalam keluarga? Perannya beda, tetapi mereka adalah mitra Allah. Sehingga wanita tidak boleh lebih tinggi dari pria, sehingga dia mendominasi, menguasai. Tidak sedikit suami gagah di luar, kumis melintang, badan tegap, tapi takut sama istrinya. Ada nggak di sini suami takut istri? Tidak ada. Nggak ngaku, pasti malu. Tapi kalau dia lagi ngomong apa segala terus semua, weh, belah. Wah, kumis melintang, badan gagah, di luar gagah betul. Istrinya baru delik gini dikit.
Nah, ada hal yang salah di situ. Bukan hanya sikap itu salah, tapi nanti ketika suami mau ngomong, istri bilang stop. Berarti nggak stop? Loh, terbalik itu saudara. Ketika peran itu terbalik, maka kita menolak Tuhan untuk mengatur rumah tangga kita. Kalau peran sudah kacau, salah, pasti beda. Wanita diberikan Tuhan kemampuan, kesanggupan. Karenanya disebut penolong. Tapi dia bukan perongrong. Perongrong itu suami sampai pusing. Jadi ada orang nggak mau kawin, nggak mau menikah, nggak tahu pasti mau ya. Jadi ada orang nggak mau menikah, dia bilang repot kawin, pusing saya. Lihat istri itu, gini-gini. Wah, akhirnya orang itu memutuskan nggak mau menikah, dia lajang saja sampai tua. Wah, ini kan juga orang yang memandang pernikahan secara salah karena ada contoh-contoh jelek. Atau di dalam rumah tangga yang dia lihat orang tuanya, keluarganya, kok perannya kacau, sehingga dia menjalankan pernikahan juga menurut peran yang kacau. Harus kembali kepada Alkitab. Apa peran seorang suami? Dia kepala, tetapi dia memimpin seperti Kristus memimpin dengan menyerahkan nyawanya, memimpin dengan kasih. Yang biasa kita dengar memimpin dengan tegas, dengan keras, dengan wewenang. Tapi Yesus di atas itu semua, dia mengetengahkan kasih, rela menyerahkan nyawanya. Jadi ingat istri, kalaupun kalian seorang penolong, Anda tidak boleh membuat suamimu takut. Karena Allah menempatkan pria kepala keluarga. Berunding harus, musyawarah harus, tapi keputusan adalah suami sebagai kepala keluarga. Gak ada yang tepuk tangan untuk suaminya. Suami harusnya berkata, lihat tuh Alkitab. Alkitab berkata, hai istri, tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau begitu suami bisa sewenang-wenang? Enggak juga. Salah kalau suami sewenang-wenang karena istri harus tunduk. Dia harus berperilaku seperti Kristus kepada jemaat, menyerahkan nyawa, berkorban, penuh kasih, penuh kelemah lembutan. Bahwa saya tidak akan meninggalkan dia, bahwa saya akan tetap setia kepadanya dan mengasihinya, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, pada